Oke, lanjut ke teknik riset yang selanjutnya. Itu ada deskriptif, exploratory, dan causal. Bedanya apa sih, teman-teman? Deskriptif itu dia itu eh, bentuknya lebih kayak ke observasi gitu. Contohnya survei, observasi, analisis kayak gitu. Jadi dia lebih ke bentuknya itu tidak sepenuhnya di-define gitu ya. Tidak sepenuhnya di-define. Saya maunya di sini gitu. Enggak. Terus juga biasanya dilakukannya ketika di fase akhir dalam decision making, itu deskriptif. Dan bentuknya structure gitu ya. Jadi dia udah ada strukturnya. Contohnya, nih contoh pertanyaan yang akan dijawab oleh descriptive research itu adalah uh, what kind of people patronize our stores compared to our primary competitor? Orang yang kayak gimana sih yang akan tertarik gitu sama toko kita dibandingkan kompetitor kita gitu. Lalu, what product features are the most important to our customers? Fitur apa sih yang paling penting untuk customer kita? Itu bisa didapatkan dari si descriptive research. Nah, lalu selanjutnya adalah exploratory research. Ini lebih lebih ambigu karena dia benar-benar kualitatif banget. Jadi cuman uh, interview, focus group, atau kita kayak ngelihat observationnya kayak gimana. Jadi pertanyaan yang uh, dijawab adalah contohnya gitu kan. What kind of new product are fast food customers interested in? Kan ini kan kita nggak kontrol ya. Kita kita nggak bisa bikin structure dan kita tidak bisa mengontrol jawaban dari si user kan bisa apa aja jawabannya. Terus ada juga terakhir adalah causal research. Causal research ini lebih di bagian testing the impact of specific. Jadi kita pengen ngetes si impact dari suatu marketing campaign atau product sales yang kita coba dengan eksperimen gitu. Kita pengen tahu nih customer seneng nggak nih dengan si campaign ini atau tidak. Oke, jadi misalkan contoh pertanyaannya itu uh, which of two advertising campaign will be more effective? Lebih efektif mana sih metode advertising yang satu atau metode advertising yang dua? Gitu. Itu pertanyaan yang akan dijawab oleh si causal research. Nah, oke, teman-teman langsung lanjut ke descriptive research teknik. Di sini uh, ini contohnya purpose-nya itu apa sih? Dia tujuannya apa sih? Dia tujuannya itu lebih untuk kayak melihat suatu detail picture dari uh, produk terhadap market produk tersebut. Ini untuk menjawab pertanyaan sebenarnya apa yang terjadi sih di market ini gitu kan. Karakteristiknya seperti apa sih gitu. Nah, ini bisa didapatkan dari di si descriptive research. Metodenya berupa survei, observasi, konten analisis, dan lain-lain. Jadi contoh tindakan deskriptif research teknik itu contohnya adalah misalkan melakukan survei untuk mengerti customer demographic, preference, dan bagaimana habit atau kebiasaan si customer pada suatu produk ya. Oke. Lanjut, exploratory. Exploratory ini dia apa sih? Exploratory adalah suatu riset yang dilakukan ketika kita pengen mendapatkan insight atau pengertian yang lebih dalam mengenai suatu masalah ya, suatu problem. Contohnya, metode yang dilakukan itu biasanya kualitatif ya. Contohnya gini nih, kita bikin focus group discussion untuk potensial customer untuk supaya tahu persepsi mereka itu terhadap suatu terhadap suatu ide yang ingin kita kembangkan itu seperti apa. Begitu contohnya. Lalu di sini ada advantage dan disadvantage. Yang pertama, advantage atau kelebihannya adalah kita tidak butuh preparasi yang sangat
panjang ya kalau pengen bikin exploratory, bisa spontan aja gitu ya. Terus juga kemudahannya itu kita langsung tahu nih masalahnya tuh apa yang terjadi, defeknya itu ada di mana gitu. Langsung tahu. Terus juga lebih intellectually stimulating karena kan kita interaksi sama focus group discussion kan, jadi kan lebih asik gitu ya, lebih nggak membosankan karena nggak cuman angka doang gitu kan. Lalu tapi ada juga disadvantage-nya karena yang namanya exploratory kita nggak bisa mereview yang namanya testing. Jadi kita nggak bisa nge-review testing yang kita lakukan gitu. Dan susah juga untuk keep track gitu ya. eh, Tes mana yang udah dilakuin gitu. Ini kalau lagi di fase testing ya teman-teman. Dan juga ini sangat tergantung sama skill si orang yang nge-lead focus group discussion-nya itu sendiri gitu dan knowledge kemampuan atau pengetahuan si testernya. Kalau dianya kurang ngerti, maka akan sulit juga gitu untuk menggather data, untuk mengumpulkan data yang valid kayak gitu. Oke, lanjut adalah causal research techniques. Purpose-nya itu tujuannya apa? Tujuannya itu pengen pengen cari tahu yang namanya cause and effect relationship gitu between variable. Maksudnya adalah pengen cari tahu penyebabnya apa sih gitu. Kalau kita bikin ini apa yang terjadi sih? Gitu. Jadi pertanyaan yang dijawab adalah kayak what happen if we change something kayak gitu. Atau does a particular factor impact the product performance or customer behavior? Atau ada faktor lain nih yang bisa mempengaruhi customer behavior kita kayak gitu. Lalu metodenya apa? Metodenya biasanya itu kita pakai randomized control trials kayak gitu. Jadi kita manipulasi satu atau dua variabel, lalu kita coba nih si user ini akan seperti apa. Contoh, misal apa ya? Hmm, oke, misalkan ini Instagram nih, pengen ngetes nih. Jadi pertama dia ganti satu variabel. Variabelnya misalkan adalah lamanya Instastory gitu. Coba dia pengen tes. Kalau Instastory itu bisanya cuma 15 detik, apakah user itu happy atau enggak? Terus dia ganti nih variabel ini, ditambahin jadi 1 menit. Apakah user itu lebih senang atau enggak? Itu kelihatan dari situ. Jadi ada variabel yang bisa dikontrol ya kalau di causal ya. Gitu. Ada advantage dan disadvantage-nya juga ini kita kalau advantage-nya kita bisa langsung tahu sih apa impact-nya ketika kita mengganti suatu variabel gitu ya. Disadvantage-nya itu ya apa ya, hasilnya ya cukup untuk di satu aja gitu. Kita nggak bisa melihat keseluruhan dalam produk seperti itu.